Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, sebanyak 17,1% wilayah Indonesia sudah mengalami musim kemarau. Sementara wilayah lainnya menunjukkan periode peralihan, yakni dari musim hujan menuju musim kemarau. Kondisi cuaca cerah dari pagi hari, tutupan awan yang berkurang, serta pemanasan permukaan yang intensif membuat suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Pada periode tanggal 18 hingga 20 Mei 2026, suhu maksimum di atas 35 derajat Celcius masih teramati di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Meski saat ini wilayah Indonesia didominasi periode peralihan dengan kondisi cuaca panas pada pagi hingga siang hari, namun peluang hujan masih ada, terutama pada sore hingga malam hari, di mana kondisi udara yang lembab mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Hal tersebut dikonfirmasi di mana masih adanya hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang tercatat di Jawa Barat sebesar 133,1 mm per hari, Sulawesi Selatan 112,8 mm per hari, Jawa Timur 105,2 mm per hari, Sumatera Utara 105 mm per hari, DKI Jakarta 68,6 mm per hari, Papua Tengah 63,6 mm per hari, Kalimantan Barat 62,1 mm per hari, dan Jambi 54,6 mm per hari. Sobat BMKG, pada episode kali ini kita akan membahas potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia bersama saya Zen Putri. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, memasuki sepekan ke depan, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu. Sejumlah fenomena atmosfer diperkirakan mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia, diantaranya aktivitas Madden-Julian Oscillation yang berpotensi aktif di wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara bagian selatan, serta Papua bagian utara. Kemudian gelombang Kelvin yang merambat ke arah timur diprediksi aktif di Laut Andaman, Aceh, Sumatera Utara, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Kalimantan Utara. Selanjutnya gelombang Rossby ekuatorial yang berpropagasi ke arah barat, di mana diperkirakan mempengaruhi sebagian wilayah Pulau Kalimantan bagian tengah hingga selatan, Pulau Sulawesi bagian tengah hingga selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat bagian selatan, dan Papua Tengah bagian barat. Selain itu terpantau adanya sirkulasi siklonik yang diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, dan Samudra Pasifik Utara Papua New Guinea, di mana turut memicu pertemuan angin dan pertumbuhan awan hujan. Sobat BMKG, kombinasi antara aktivitas gelombang tropis, pola sirkulasi, belokan, dan perlambatan angin, serta aktivitas konvektif yang didukung dengan kelembapan yang tinggi, berpotensi mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah yang dilaluinya. Sobat BMKG, berdasarkan dinamika atmosfer yang telah kami sampaikan, berikut cuaca di Indonesia selama periode tanggal 22 hingga 24 Mei 2026 yang umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian angin kencang juga diprediksi dapat terjadi di wilayah Aceh bagian utara dan pesisir barat, Sumatera Utara bagian pesisir barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku bagian tenggara, Papua Barat, dan Papua Selatan. Selanjutnya cuaca di Indonesia selama periode tanggal 25 hingga 28 Mei 2026 umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan lebat. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga yang dapat terjadi di wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Kemudian angin kencang diprediksi terjadi di Aceh bagian utara, Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.